Alhamdulillah wassalam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati para alim ulama, para ustadz, para kiai, wabil khusus untuk kita sampaikan pula guru tercinta kita, murabbi kita, sesepuh kita, Kiai Haji Saifullah Maksum. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan selalu oleh Allah. Amin. Semoga senantiasa diberikan keberkahan hidupnya. Amin. Semoga senantiasa diberikan keselamatan dunia dan akhiratnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, tidak lupa pula di sini banyak orang-orang soleh, banyak orang-orang baik berkumpul di Desa Rungkang, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes apa Cirebon ya? Pak Ustaz paling Brebes milihan. Alhamdulillah, bersyukur sekali pada kesempatan siang hari ini saya bisa berada di tengah orang-orang soleh, berada di tengah orang-orang baik, berada di tengah-tengah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini nikmat yang paling besar bagi seseorang manakala bisa bersama dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil. Setelah itu kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya, yang kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul udzma darinya. Allahumma amin ya rabbal. Bu, tadi disampaikan sama Pak Kiai bahwa kita kumpul di sini dalam rangka pengajian peringatan Isra wal Mi'raj. Ada apa dengan Isra Mi'raj ini? Kenapa pula sampai sesepuh daripada muassis pondok ini mewasiatkan kepada anak-anaknya, kepada keturunannya agar selalu menghidup-hidupkan bulan Rajab? Jawabannya tidak lain tidak bukan karena ada keramat di dalamnya. Jadi kalau dibandingkan dengan bulan Ramadan, hadirin, ini bulan Rajab sesungguhnya lebih keramat daripada bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Rajab kemuliaannya terlebih dahulu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan kemuliaannya baru ditetapkan oleh Allah di zaman Nabi Muhammad. Itu pun karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Karena di bulan Ramadan itulah Allah pertama kalinya menurunkan Al-Quran. Dan Allah menurunkan Al-Quran ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan bulan yang biasa-biasa saja. Bulan Ramadan bukan bulan yang istimewa. Ibarat kertas, hadirin.
Kalau bapak ibu pegang kertas putih, belum ada tulisan apa-apa di dalamnya, kemudian sama ibu-ibu dilempar kertas putih ini, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Anak kertas putih, durung anak tulisan apa-apa, dilempar-lempar oleh diedek-edek oleh ditendang-tendang oleh enggak bungkus sekalian oleh padahal gak kertas putih, dirang apa-apa ninjerone. Tapi ini berubah manakala kertas yang tadinya putih polos kemudian kita tulis dengan tulisan Al-Quran. Misal Bismillahirrahmanirrahim. Ini kertas putih yang sudah ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, yang sudah ada tulisan ayat Al-Quran. Boleh atau tidak kertas putih ini kita lempar-lempar hadirin? Boleh atau tidak kita injak-injak hadirin? Boleh atau tidak kita tendang-tendang? Boleh atau tidak kita jadikan bungkus rempo dan gorengan? Napo boleh lu? Karena ning jerone wis ana tulisan Al-Qur'an. Jadi kang gawe mulia lu apa pune lu? Al-Qur'an. Kertas putih yang tadinya biasa-biasa saja, kertas putih yang tadinya tidak bermakna menjadi kertas yang bermakna. Wajib kita menjaga dengan sebaik-baiknya karena di dalamnya sudah ada tulisan Al-Quran. Anggawe mulia lu tulisan Al-Quran. Begitupun bulan Ramadan. Sebelum Allah menurunkan Al-Quran di dalamnya, bulan Ramadan itu bulan yang biasa-biasa saja. Barulah kemudian ketika Allah menurunkan Al-Quran untuk yang pertama kalinya di bulan Ramadan, dan itu terjadi di zaman Rasulullah Muhammad SAW, bulan Ramadan naik derajatnya menjadi bulan yang begitu diistimewakan oleh Allah Subhanahu. Apa pelajarannya? Kalau kita mau jadi orang yang dimuliakan oleh Allah, maka jangan jauhkan diri kita dari Al-Quran. Coba saya tanya ke Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekalian punya anak pintar ngaji, senang deh? Dua laki rajin baca Quran, senang deh? Dua menantu senang baca Quran, senang deh? Coba pertanyaan berikutnya, kalau Bapak Ibu sekalian punya anak gadis perempuan, ada dua laki-laki yang mau ngelamar. Satunya cuma guru TPI, madrasah, guru ngaji, gaji paling 300.000 sebulan. Si Jie pegawai Pertamina, gaji 40 juta per bulan, sekali dolar gawe mobil Pajero Sport. Kira-kira kang diterima guru TPI atau pegawai Pertamina? Coba bongkatan isun salah ngerumu. Ibu-ibu punya anak pintar baca Quran, senang atau tidak? Punya suami rajin tadarus Al-Quran, senang atau tidak? Punya menantu dia jadi penghafal Al-Quran, senang atau tidak? Jadi guru Al-Quran, senang atau tidak? Pertanyaannya, coba tolong jawab, bongkatan salah ngerumu isun dulu. Jarene seneng duwe mantu ahli Al-Qur'an. Coba ibu-ibu duwe anak gadis, anak wong lanang loro pengen ngelamar, sijine guru madrasah, guru Al-Qur'an gaji 350.000 sebulan, sijine calon pegawai Pertamina gaji 40 juta, sekali dolar gawe mobil Pajero Sport. Tolong dijawab, kira-kira kang diterima kang di? Anggur rubah, ya Allah, melas dari guru ngaji, melas kadang-kadang dari guru ngaji, guru Al-Quran, ya Allah, sering diremehkan, sering diete, sering dipandang sebelah mata, sampai-sampai anak yang pengen kawin, kang lamar ustad diterima. Kepriben dua laki ustad dilamar mas kawine kita,
Kula emong laki ustad mangane berkah. Bu, dua laki ustad mangane gelem bleh. Aja ngecek lakine ustad biasa ku rabine pada lemu-lemu. Kenapa? Karena saben dina dipai mangane benar. Anak kan saya mana? Ini rabine ustad ini. Ya Allah ya. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Mulane aja dipandang sepele, aja dipandang remeh, duwe mantu guru Al-Qur'an. Jadi sepisan maning kang teluki, kang diterima calon mantu guru Al-Qur'an apa pegawai Pertamina? Angger lah. Semua wis dijelaskan muter-muter masih angger lah. Nyako ini dari sunnah. Sampai Pak Haji, Pak Ustadz, Pak Kiai, saya aslinya sebetulnya orang Indramayu, bukan orang Cirebon. Orang Anjatan Indramayu, dekat Patol sana Indramayu perbatasan dengan Subang. Dulu ada kejadian, ini cerita ini. Ada guru ngaji, santrinya ratusan hadirin, tapi berbulan-bulan gak ada yang bayar. Santrinya ratusan, tapi langkah kang padat bayar-bayaran. Akhirnya apa? 6 bulan gak bayar-bayaran. Zaman dulu orang ngaji belum ada listrik, belum ada lampu, masih pakainya pakai damar, kadang-kala juga pakai patroma. Pakai patroma, pakainya spiritus. Nggak ada buat beli spiritusnya, uangnya, karena nggak ada yang bayar-bayar. Lama-lama patromak ini jadi redup, pengen mati. Ini kiai ngirim surat, maksudnya senagih nih wali santri, wali murid, pokok pada bayaran. Nulis surat nganggo bahasa Arab, guru hijaiyah. Ba fathaba ya fathaya ra fathara bayaro. Nok ini dinakan nok nikmat nggih pausa digawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana surat sing pausa? Surat apa nok embuh coba dibaca dewe ya. Dibuka bayaro dikongkon. Bayar 6 bulan dibayar-bayaran enak bae. Kurang ajar hadirin, kurang ajar. Wong tua ki dudu malah bayar, malah gawe surat balesan. Apa surat balasannya? Nganggo huruf hijaiyah maning. Sin fathah sa, ba fathah ba, ra fathah ra, sabaro. Dianjingaken ing jero amplop, dineaken ing Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz, iki si emak seneng Ustaz dek dipae amplop, disangka ing jero beli urua pas dibuka sabar. Wis mukai bari ngumpet-ngumpet kan. Alhamdulillah dia anak telu ngadu saya usi. Sabar. Wis 6 bulan beli bayar-bayar masih dikongkon. Sabar ya Allah. Ini Ustaz kiai beli terima gawe surat balesan mahir. Apa surat balesannya? Ba domabu ba fathah ba ra fathah ra bubar. Wis bubar deh kalau tak ada. Pada ngaji beli pada belum bayaran. Ning kana. Begini sih insyaallah pada bayaran kami pakai ya. Ana sing angel beli. Coban di wong dan guru kakak angel. Beli duit Ustaz, beli duit bohong, handphone bagus beli duit. Langkah duitnya Ustaz bohong, motornya bagus langkah duitnya. Jangan pelit-pelit kita untuk pendidikan Al-Quran anak-anak kita.
Karena anak-anak kita yang ahli Al-Quran, mereka itulah yang hakikatnya akan menyelamatkan kita dari panasnya api neraka. Mulane dua anak tokon pada ngaji aja eman-eman bayarane aja tadi wong al-bahitu wal meditu wal kore. Jangan, ya Allah, melas hadirin pada kala dari ustad, dari guru ngaji kampung-kampung melas. Isun si alhamdulillah dari ustad, dari kiai di kota Cirebon, dari rada lumayan. Cuma kadang-kala guru ngaji, guru madrasah di kampung-kampung, ya Allah menes. Kalau anak-anak pada les bahasa Inggris, les matematika, ning Cirebon, bayarannya sampai 3 juta sampai 5 juta pada wani. Wong tuane. Giliran anaknya pada ngaji, sebulan dijaluki 50.000 bae, lorong. Akhirnya apa? Pas acara wisudaan, ada les bahasa Inggris, ada guru matematika. Ini guru matematika, guru bahasa Inggris dikasih hadiah sama wali muridnya. Hadiahnya apa? Kado. Ninjore apa? Jam tangan karo batik. Bisa sebagai bentuk rasa terima kasih saya ke Mister, sudah ngajarin anak saya bahasa Inggris, sudah ngajarin anak saya matematika sampai pintar. Saya kasih hadiah buat Mister. Pasti dalam jam tangan karo lagi batik. Giliran guru ngaji, ya Allah, anaknya dibimbing ngawit alim batajin sampai tartil pintar baca Al-Quran. Pas acara wisudaan, pas acara khataman, guru ngaji dipakai hadiah, si dipakai hadiah, tapi duduk jam tangan, duduk baju batik apa? Rengginang. Anak kan saya konon, anak kan saya konon. Langkau Ustaz juga ini si semprong, ya pada. Pantesan kiai pada waktu yang ngiklik bahaya gara-gara kakek mangan. Anak kan saya ngomong. Ya Allah, tolonglah muliakan guru-guru Al-Quran, muliakan mereka orang-orang yang mendakwahkan Al-Quran. Alhamdulillah di pondok pesantren Miftahul Huda ini selain ada zikir thariqah, ternyata barusan saya mendengar bahwa di sini pun diselenggarakan taman pendidikan Al-Quran. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran waj'al wa nuran wa hudaw. Allahumma minhuma wa 'allimna warzuqna tilawah waj'alhu lana ya Rabbal. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan mulia karena Al-Quran. Tapi semulia-mulianya bulan Ramadan, sekeramat-keramatnya bulan Ramadan, ternyata ada bulan yang jauh lebih keramat daripada bulan Ramadan. Bulan apakah itu? Yakni bulan Rajab yang saat ini kita sudah berada di dalamnya. Allah berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah semuanya ada 12 bulan. Ada berapa hadirin? 12 apa rolas? Rolas apa 12? Jangan. Oh sama baik.
Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan kata Allah. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Bulan apakah itu? Bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Bulan apa saja tadi hadirin? Bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah, pada lancar-lancar nyebutnya soalnya bareng-bareng. Lah mendelok-delok simpul tangan. Bulan Rajab termasuk salah satu bulan haram, bulan yang keramat, bulan yang istimewa, dan keistimewaannya sudah terlebih dahulu oleh Allah tetapkan sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman Nabi Isa bulan Rajab sudah keramat. Dari zaman Nabi Musa bulan Rajab sudah keramat. Dari zaman Nabi Ibrahim bulan Rajab sudah keramat. Bahkan dari zaman Nabiullah Adam alaihi assalatu wassalam bulan Rajab sudah ditetapkan sebagai bulan yang rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dibandingkan antara Rajab dengan Ramadan, ini hakikatnya bulan Rajab lebih rahmat daripada bulan Ramadan. Bapak Ibu yang pernah ke kota Cirebon pasti tahu di sana ada Masjid Raya At-Taqwa. Ada di sini yang pernah jalan-jalan ke kota Cirebon. Di kota Cirebon ada Masjid Raya At-Taqwa. Selain di sana ada Masjid Raya At-Taqwa, di sana juga di Kampung Arab Panjunan ada masjid namanya Masjid Merah Panjunan. Ada yang pernah tahu? Di sana ada Masjid Merah Panjunan. Masjidnya biasa-biasa saja dibandingkan dengan Masjid Raya At-Taqwa. Bangunannya tidak ada apa-apanya. Tapi saya tanya, kira-kira Masjid Raya At-Taqwa dengan Masjid Merah Panjunan, ini yang masjid keramat yang mana hadirin? Masjid Merah Panjunan. Kenapa bisa kayak konon lu bagusan? Oh, Masjid Raya At-Taqwa dulu gede, cok tanah sore. Kenapa lebih keramat Masjid Merah Panjunan? Kenapa bukan Masjid Raya At-Taqwa? Padahal Masjid Raya At-Taqwa itu modern, masjidnya besar, masjidnya megah, masjidnya mewah, tapi ternyata masih kalah keramat dibandingkan dengan Masjid Merah Panjunan. Jawabannya karena secara usia pendirian Masjid Merah Panjunan jauh lebih tua daripada Masjid Raya At-Taqwa. Masjid Raya At-Taqwa paling dibangun beberapa puluh tahun yang lalu, sementara Masjid Merah Panjunan sudah dibangun lebih dari 600 tahun yang lalu. Bahkan dalam beberapa keterangan sejarah disebutkan masjid itu sudah dibangun sejak zaman Pangeran Cakradwara, kuat daripada Sunan Gunung. Jadi luwih keramat di Masjid Merah Panjunan kalau Masjid Raya At-Taqwa. Masjid Merah Panjunan. Begitupun bulan Rajab hadirin. Semulia-mulianya bulan Ramadan, sekeramat-keramatnya bulan Ramadan, ternyata bulan Rajab ini lebih keramat daripada bulan Ramadan. Itulah sebabnya kita dianjurkan banyak-banyak berdoa di bulan Rajab ini. Dan di antara doa yang diajarkan oleh salafun saleh, Allahumma barik fi Rajab wa ballighna wa hasil ma qasidana. Sekali lagi, Allahumma fi Rajab wa ballighna
baik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadhana, dan sampaikanlah usia kami ya Allah ya Rabb, sehingga kami bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Wa hasil maqasidana, dan wujudkanlah semua maksud dan cita-cita kami ya Allah. Inilah arti dari doa Allahumma khusyuk doanya fi Rajab wa balighna wa hasilna. Hadir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini doa baik sekali, ini doa indah sekali. Cuma kenapa kadangkala tidak mustajab ketika kita berdoa? Di antaranya kita kurang khusyuk ketika membacanya. Ini kadangkala ada orang ketika membaca doa padu gerasa khusyuk, doanya sih bagus ya Pak Ustadz, sing Kanjeng Nabi, tapi kenapa belum mustajab lu Pak Ustadz? Di antara penyebabnya biasanya karena kita kurang serius ketika membacanya. Baca doa bari maneh kelara pelorok nendi-nendi. Allahumma barik lana. Kayu wong loro duwe trigilane siapa? Batur. Kita ketika berdoa kepada Allah usahakan khusyuk. Tadi saya menyimak sepintas bagaimana zikir yang dibaca oleh ustaz-ustaz yang ada di hadapan kita. Zikir thariqah membacanya sambil merem, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini menunjukkan keseriusan kita ketika kita berzikir kepada Allah, keseriusan kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mulai dari sekarang biasakan kita ketika berdoa dengan cara yang dengan cara yang sering. Kadang-kadang saya paling mengkel hadirin kalau saya lagi ngimamin sholat, saya bacanya dienak-enakin, tapi wong kang baca amin padu metu bae. Saya ngimamin sholat, biasa yang saya pakai langgamnya itu langgam ros yang seperti sering dipakai oleh Syekh Abdul Rahman Az-Sudais, imam besar Masjidil Haram. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Duwe aya nonton. Amin. Ini kadang-kala ada yang aminnya enggak kayak gitu. Waladdallin. Amin. Paling mengkel jiwa ya Allah. Isun kimbaca idi enak-enakan. Napa amine padu metu mengkel pengen nyewot lagi ngimami dimenengaken baik mengkel ning jero. Akhirnya apa tak tunggu baik selesai sholat maka tak kejar ke bocah sapa. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Isu ngadep bisa pada Melayu kabeh. Ternyata bocah-bocah cilik anaknya wong rungkang. Ya Allah ya Allah. Kita ini kalau berdoa yang khusyuk, kalau amin juga yang baik,
Ada ustaz, ada kiai berdoa Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina balikina wa syafiina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala ala sahabi Rasulillah amin ya rabbal alamin. Amin. 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 Oh, boleh. Jadi busuk ilmu ngosok, jadi isi ngosok. Minta ke Allah dengan adab, minta kepada Allah dengan akhlak. Kita tunjukkan bahwasanya kita benar-benar mengharap untuk dikabulkan semua permintaan kita kepada Allah Subhanahu. Apalagi hadirin ini di bulan Rajab, bulan yang rahmat. Saking rahmatnya bulan Rajab ini hadirin, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Nabi Muhammad diisra mi'rajkan oleh Allah di bulan Rajab ini, sehingga bisa dikatakan bulan Rajab ini merupakan bulan yang penuh dengan keajaiban. Makanya barangkali selama ini kita banyak berdoa kepada Allah, tidak kunjung dikabulkan oleh Allah. Barangkali ketika kita berdoa dengan serius di bulan Rajab ini, insya Allah akan ada keajaiban yang Allah berikan kepada kita. Allahumma amin ya rabbal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat oleh dua orang tercintanya. Yang pertama Abu Thalib pamannya, yang kedua istrinya yang bernama Sayyidati Khadijah. Siapa hadirin? Sayyidati Khadijah. Aslinya cuma wong rungkang padu gelis baik Siti Khadijah. Padahal aslinya Sayyidati Khadijah. Wong rungkang wong Cirebon padu baik nyebut isun baik batur Pak Haji Hasan, disebutnya Pak Haji Kasak. Yo, Pak nyarwel-wel baru bertua. Nabi Muhammad dalam 1 tahun ditinggal wafat oleh dua orang tercintanya. Yang pertama Abu Thalib pamannya, yang kedua istrinya yang bernama Sayyidati Khadijah. Nabi Muhammad gundah gulana, Nabi Muhammad sedih luar biasa. Maka itulah sebabnya pada tahun itu disebut dalam sejarah Islam sebagai Amul Huzni, tahun yang penuh dengan kesedihan bagi hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi Muhammad merasa kehilangan dengan keduanya, dengan wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah juga ini menjadikan orang-orang kafir Quraisy lebih berani lagi untuk menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi pamannya Kanjeng Nabi Abu Thalib masih murid, wong kafir Quraisy wis sengit ning Kanjeng Nabi. Tapi ketika mau menyakiti Nabi, mereka berpikir dua kali. Kenapa? Karena pamannya Nabi ini merupakan tokoh masyarakat di tengah-tengah orang-orang Mekah. Jadi lamun pengen nyakiti Kanjeng Nabi mikir aja blena aja. Kayak pamannya Nabi, pamannya Muhammad aja, Abu Thalib aja. Siapa kan? Oh, Mas apa Mas tokoh masyarakat. Termasuk juga ketika istrinya Nabi Muhammad Sayyidah Khadijah masih hidup, mereka enggak berani secara terang-terangan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena diketahui istri Nabi Muhammad Sayyidah Khadijah dikenal sebagai orang yang sangat kaya raya, wong sugih melawan dunia. Wong kadang-kadang alamun kalau wong sugih kan rada segan Pak Tuh, betul atau tidak? Kalau wong sugih kan rada hormat. Jadi ketika mereka orang kafir Quraisy mau nyakiti Nabi Muhammad mikir aja belenakan jadi Khadijah wong sugih dihormati. Kadang-kadang yang kita kayak ini rungkang gak ada baik. Ana wong sugih aja maning ngomongnya waktu baik masih dihormati. Batuk Pak Haji wong sugih wong larat ya waktu gue sampai paling gak mati. Saya waktu ke wong larat kalau waktu ke wong sugih.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat oleh dua orang tercintanya, menjadikan beliau merasakan kehilangan yang luar biasa dan menjadikan orang kafir Quraisy lebih berani lagi untuk menyakitinya. Nabi Muhammad ngelamun, Nabi Muhammad gundah gulana, Nabi Muhammad bersedih, Nabi Muhammad galau luar biasa. Dan lagi galau-galaunya Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad diajak jalan-jalan oleh Allah melalui perjalanan Isra dan kayak ibu-ibu, suara-suara bu. Ibu-ibu pernah galau nih, ngelamun be. Coba uang rungkan lamunan lagi galau, ngelamun gue biasanya mikirin apa? Mikirin beli gue. Kudu jangan asem campure kerupuk, katone ayem utane. Katone ayem tapi utangnya pantes ngelamun bae. Sambel kentang campur bergedel, senenge ngutang bayare. Ini kan sini pokoknya. Ini pokoknya baru. Olah tak? Yo saking beli keburuan gue ada apa-apa. Ibu-ibu lagi galau, beli duit-duit ngelamun, anak batur ngajak jalan-jalan. Bu, ngelamun lu ngelamuni apa? Ya, lagi beli duit-duit, boro-boro jalan-jalan, kok kangen sedina-dina kayak kangeran. Terus aja putak-putak, ada pusing-pusing aja galau-galau. Ayo jalan-jalan baik. Beli duit-duit, wes dibayarin. Kamu nih anak belanja duitnya, wes kok tak bayarin. Ini karena mangan-mangan bre, engkau tak terakhir. Kira-kira senang beli, senang beli. Wah beli senang maning, awak lagi berbis tiba-tiba waras. Ya usah ayo diajak jalan. Nabi Muhammad lagi galau hadirin. Nabi Muhammad lagi sedih, ditinggal wafat oleh dua orang tercintanya. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengutus malaikat Jibril alaihi salatu wassalam untuk membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj. Isra perjalanan malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di mana hadirin? Masjidil Aqsa di mana? Palimanan. Palimanan di pabrik semen. Pales dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian Nabi Muhammad dimi'rajkan oleh Allah menuju Sidratil Muntaha untuk menerima ijazah langsung dari Allah Subhanahu wa taala berupa perintah salat 5 waktu. Menariknya hadirin, ada pertanyaan yang muncul, Ustaz. Kalau Nabi Muhammad akhirnya diangkat oleh Allah ke Sidratil Muntaha, kenapa enggak langsung saja dari Mekah diangkat? Kenapa dibawa dulu ke Masjidil Aqsa Palestina? Ibarat uang pengen mangkat Jakarta, tinggal mana bae ngulon dalane. Nah, kenapa dibawa mubeng-mubeng dikit ngetan kesuwen? Nabi Muhammad kalau pada akhirnya dimi'rajkan oleh Allah menuju Sidratil Muntaha, kenapa dibawa dulu ke Masjidil Aqsa? Kenapa tidak langsung saja? Bukankah di Mekah juga ada Sidratil Muntaha, jalannya ke sana? Jawabannya hadirin, karena hakikatnya Nabi Muhammad di sini sedang diberi motivasi oleh Allah, diberikan semangat oleh Allah. Semangat apa? Semangat dalam berdakwah. Nabi Muhammad lagi sedih ngelamun tentang bagaimana kedepannya dakwah yang beliau lakukan, karena penentangannya semakin keras dari orang-orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad diajak ke Masjidil Aqsa terlebih dahulu, lamun jarek wong Cirebonesi diajak napak tilas. Kenapa?
karena di Masjidil Aqsa Palestina itulah dulu banyak muncul para nabi, para rasul. Ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, ada Nabi Zakaria, sampai Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Allah Ibrahim. Secara tidak langsung Allah bilang ke Nabi Muhammad, Muhammad, kalau kamu sekarang berdakwah kemudian kamu mendapatkan penentangan yang luar biasa dari masyarakatmu, jangan lupa dulu di sini pun banyak para nabi, para rasul yang merasakan hal yang serupa sebagaimana yang kau rasakan sekarang ini. Nabi Muhammad mendengar itu, kemudian Nabi Muhammad SAW semakin semangat lagi untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Nabi Muhammad dikasih motivasi, dikasih semangat sama Allah. Muhammad aja sedih, wong lamun gawe bener, gawe baik, ngajak pada kesolehan, pasti mengkene nasibe. Pengen gak para nabi, para rasul ning Palestina nih podo wae. Semangat hadirin. Ya kayak ibu-ibu lagi sengsara, lagi sedih, dagang pirang-pirang dagangan, dagang macam-macam dagangan, tapi masih sepi. Takut pun anak panglamun bayu sepi, dagangan sepi. Dagangan sebelah kia sepi, dagangan teh tongji sepi, dagangan takoyaki sepi. Bu, dulu sampean baik, pada wong sedih gak lagi pada kangelan, jaga dia lagi pacaklit, jaga dia lagi pailah. Kita ketika mendengar itu, mending perasaan kita, oh ya mending dulu cuma isun baik, kang sedih gak pada baik. Nabi Muhammad diberi motivasi, diberi penyemangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika diisrakan ke Masjidil Aqsa. Mulane ibu-ibu gak lamunan nengok wong sakit, wong gering gak, tolong dipai semangat, dipai motivasi. Kadang kala nengok wong sakit di rumah sakit malah diude-udeni. Jare dokternya sampean ku sakit apa? Boleh dari dokternya si dia kena serangan jantung, kolesterol, diabetes, pokoknya si dia komplikasi. Wah, wis rakaman yang dilakani gak mati. Uang lagi kering, uang lagi sakit, kita tengok, kita kasih nasihat, kita kasih semangat. Nggak apa-apa, insya Allah sehat, nanti juga sembuh. Yang penting ikhtiar, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Banyak-banyak berdoa kepada Allah, dikasih motivasi, dikasih semangat. Aja malah diweden-weden. Wah, dia mana gede mati, dia bulan ini gede kagak isu pada baik kayak sampean mati. Hadirin Bapak Ibu yang mulia Allah, Rasulullah Muhammad SAW diberikan nasihat oleh Allah agar tetap semangat dalam berdakwah. Setelah itu Nabi Muhammad dimi'rajkan oleh Allah menuju Sidratil Muntaha. Sesampainya di maqam mukafahah, di sana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijazahkan amalan yang luar biasa kepada Nabi berupa perintah sholat 5. Jadi inilah amalan yang kemudian menjadi sesuatu yang rutin dilakukan oleh Nabi, termasuk juga dilakukan oleh kita orang-orang yang mengaku sebagai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakikatnya hadirin, kita ini kalau butuh amalan apa-apa, orang usah adu-adu luru kiai ning dindi, luru ustaz ning dindi, luru habib ning dindi, cukup lakonana sholat 5 waktu sedina sewengi aja ditinggal, itu adalah amalan yang luar biasa. Kenapa? Karena yang mengijazah hanya langsung siapakah itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Priwese supaya dagangannya laris ya, amalannya apa, wiridannya apa, sholat kan bener, sholat kan tumaknina. Priwese supaya payu laki, kenapa sih isunya rangga jadi sebuah jadi laki mangin lah kakang belem-belem. Wah, sholat kan bener. Sholat diperbaiki, yang tumaknina, yang khusyuk, yang sare. Pada
kadang-kadang cepat-cepat sholat, cepat-cepat wiridan, cepat-cepat dzikir, cepat-cepat jangan pengen bisnis supaya lancar kah bisnisnya kah, dikasih pikiran ya latifu ya latifu ya latifu pirang kali Pak Ustaz 1000 kali baik dia amalkan bacaannya bener tapi cara bacanya karena terburu-buru duduk ya latifu ya latifu ya ketipu ya ketipu ya ketipu ya ketipu pantesan ditipu sering ditipu nih anu nih kayak nih laki kayaknya nih bodoh kayaknya. Baca kita dengan cara yang baik, dengan cara yang serius. Kadang-kala ada orang dikasih amalan baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berapa kali Ustaz? 1000 kali. Saking pikir kakek tuh menjadi 1000 kali dia baca alhamdulillah. Akhirnya baca cepat-cepat. Duduk alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Gendula tak boleh tak bilang. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya di sini pun saya mengingatkan kepada saudara-saudara yang saat ini istiqamah di jalur thariqah, pastikan semua bacaan zikir-zikir yang kita bacalah dengan yang jelas, bacalah dengan yang sharih, bacalah dengan yang baik. Karena sesuatu yang baik harus dilakukan pula dengan cara-cara yang baik. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah Muhammad SAW selesai Isra dan Mi'raj dapat oleh perintah sholat 5. Sebelumnya berapa waktu hadirin sebelumnya? 50 waktu, ditawar lagi turun 40 waktu, ditawar lagi sampai harga pas 5 waktu sehari semalam, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi kalau sekarang ada yang nawar-nawar saja, isu dia sholatnya dia sejak sedina subuh itu cuma maghrib karo isya bae, oleh beli. Ustaz isu sedina subuh ini sholatnya di paling cuma zuhur bae, karo asar pun dan yang maghrib jadi enak ya kalau batur pada sholat isu beli sholat, boleh atau tidak? Boleh. Ustaz isu dia sholatnya dia bisa bendina, maksudnya priwen seminggu sekali lamun dina Jumat bae, boleh? Enggak boleh. Anak-anak Ustaz isu dia sholatnya dia setahun 2 kali, maksudnya lawan Idul Fitri karo Idul Adha bae, boleh? Enggak boleh. Tidak bisa ditawar-tawar lagi karena situ sudah menjadi harga pas, yakni 5 waktu sehari semalam yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Buahnya disungkan rada mengkel hadir lawan anak wong beli sholat karena alasannya sibuk. Nah, kok sampean ku beli sholat lupa isunya ku sibuk Pak Ustaz enggak we. Emang kayak wong di pengajian ustaz aja dudu wong kang sibuk tah. Emang wong kang pada sholat ku pengangguran kabeh tah. Pada bahan ini kayaknya itu wong gue pegawaian, orang punya kerjaan, ada yang kami, ada yang jualan, ada yang dinas di kantor dan lain sebagainya. Tapi pas wayahe sholat ya sholat, pas wayahe sembahyang ya sembah. Paling mengkel anak wong beli sholat alasannya sibuk ya Allah. Anak wong dagang alasannya sibuk sampai meninggal sholat. Repotnya jadi wong dagang sembayange arang-arang apa maning ning waktu laris durung sembayang ngapune. Ini kan seremoni. Ini uang ada baru. Beli itu si ahli ibadah insyaallah. Salatullah salam ala taha rasul. Salatullah ala yasin habibillah tawassalna wabil hadi rasul wa kulli mujahidi bi ahlil badriyah repotnya
sembayangnya seringkali apa maning waktu tandu sembayangnya diundur. Mana nih kan di sini mana? Ada langkah di uang. Salatullah salam ala Taha Rasul. Salatullah ala Yasin Habib. Tawassalna wabil hadi Rasul. La kulli mujahidin bi ahlil badr. Wong dagang wis, wong tani wis pun bae sun siji mani di tukang ojek ente teman. Repote dadi tukang ojek sembayange gejelak-gejelek apa maning sing bonceng wong ayu anak dan malah gemuyu. Ana tukang ojek sing bonceng wong ayu malah gemuyu mana ada. Ya iya laki sampean aya. Salatullah salam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi tanda bahwasanya pengajian Rajaban ini sukses dibuktikan selesai pengajian nanti masjid-masjid musola-musola semakin ramai, semakin banyak yang sholatnya, semakin membludak jamaahnya. Allahumma amin ya rabbal. Alhamdulillah je Pak Ustaz, masjid ning rungkang sih dia sampai jaba-jaba. Apa nih? Sendale. Ya sendal yang jaba. Sendal ning jero serampang ning marbot padha. Saya memberikan tips kepada semua pengurus masjid, kepada semua pengurus musola yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Bagaimana caranya supaya masjid-masjid kita ramai, musolah-musolah kita banyak yang sholatnya, bahkan ketika sholat subuh pun banyak yang jamaahnya. Coba sampaikan melalui mikrofon, melalui speaker toa yang ada di masjid. Apa yang disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinformasikan kepada seluruh masyarakat desa Rungkang dan sekitarnya bahwasanya insya Allah nanti mulai besok pagi pas sholat subuh, siapa yang datang berangkat sholat subuh nanti pulangnya dikasih uang 200.000 dan beras 5 kilo masing-masing orang. Kira-kira rame atau tidak hadir? Rame beli. Orang sampai anak ngelaki mantu kalau makan kabeh. Gara-gara pengen duit. Ya Allah ya Allah, miris ini. Kadang-kala Pak Ustaz arane pahala aku beli kanton Pak Ustaz. Pahala beli kanton. Bulannya wong beli pada semangat ngejar soalnya beli kanton. Bahkan Pak Ustaz, Pak Kiai merupus jelasakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketahuilah sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh itu pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wis merupus panjang lebar berkali-kali Ustaz Kiai nerangkan dalilnya masih angger baik masjid pada sepi. Napo? Karena pahala beli kantor.
Coba BLT, PKH, katon 600.000. Biasa wong rungkang lamun njukut BLT, PKH itu apa kan? Biasa njukut ini biasa. Ini balai desa. Balai desa buka jam 8, jam setengah 6 wis pada antri, desak-desakan. Lu apa sampean gue suge-suge lumayan dia 600.000. Ya Allah ya Allah. Enas. Lamunan kita pengen pahala dikatonakan ning Gusti Allah, priwe lamun Gusti Allah gawe syarat, oke. Saya akan perlihatkan pahala kepadamu setiap kali kamu melakukan kebaikan. Tapi saya pun akan memperlihatkan dosa-dosa kepadamu manakala kamu melakukan perbuatan maksiat. Kira-kira siap atau lihat? Siap. Kita pengen sekali amal baik langsung oleh pahala, sekali doa langsung dikabul ning Allah Ta'ala. Lamun jadi Gusti Allah, oke siap. Tapi lamunan sampean maksiat ke langsung diazab ning Gusti Allah. Kira-kira siap boten? Siap boten? Sekali maksiat langsung digedik ning Gusti Allah. Sekali maksiat langsung dicekek ning malaikat mungkar nakir. Siap atau tidak? Semuanya itu adalah ujian. Pahala ujian, dosa pun ujian. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Insya Allah di sini termasuk orang-orang yang beriman, yang insya Allah bisa melalui ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Allahumma amin ya rabbal. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah pengajian Rajab ini walaupun cuma sebentar saya ceramah, saya mulai tadi lihat jam 11:30 mulai, sekarang sudah jam 12:30. Artinya sudah 1 jam saya ceramah. Walaupun sebentar, walaupun tidak lama, semoga ini menjadi wasilah bagi banyaknya keberkahan dari Allah kepada kita semua, menjadi wasilah bagi turunnya rahmat dan maghfirah dari Allah kepada kita semua. Allahumma amin ya rabbal. Terakhir saya sampaikan firman Allah di dalam Quran surah Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, keluargamu, anak-anakmu menjadikan kamu lupa kepada Allah Subhanahu. Aja alasan repot ngurus anak sampai beli sholat, repot menggawe sampai beli sholat, repot ning sawah sampai beli sholat, repot dinas sampai beli sholat, repot dagangan sampai beli sholat. Orang-orang yang semacam ini kata Allah, faulaika humul khasirun, maka mereka termasuk orang yang rugi. Na'udzubillah min. Maka kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab yang keramat ini, semoga kita, anak-anak kita, keluarga kita, generasi penerus kita, anak keturunan kita, semoga semuanya dijadikan sebagai orang-orang yang ahli sholat. Allahumma amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, dengan serius, dengan benar-benar berasal dari ketundukan hati yang paling dalam. Semoga apa yang kita harapkan dijabah olehnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala li ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan mun'imin.
حمدا متقين حمدا سالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Sekali lagi jangan bubar dulu, kita doa bulan Rajab bersama-sama. Allahumma barik billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.